nggak mau anakku sedih gitu, jadi aku kasih sekolah yang bikin dia happy. Ketika dirimu tahu Misha membantah semua pernyataan dirimu itu kemarin, seperti apa sih reaksi rekan-rekan? Jujur aku nggak pernah nonton karena aku nggak kuat nontonnya. Jadi jujur aku semua podcastnya anak aku tuh sumpah aku tuh nggak pernah nonton, dan juga setiap komen netizen juga nggak pernah aku sentuh. Jadi kalau aku jauh-jauh dari komen netizen, kecuali kalau aku lagi live kan sekarang nyerang kan, karena aku lagi main koin kan, jadi aku diserang situ, nangis nggak sanggup, terus nanti nangis dibilang lagi lebay, nggak nangis dibilang kenapa nggak nangis, terus kadang-kadang ya aku jadi kalah koin aku. Akhirnya aku ngambek, aku bilang udah buat sebelah aja koinnya, aku nggak usah ada yang ngasih, aku masih ada kerjaan yang lain sebenarnya. Kan kita juga cari poin juga gitu di situ gitu, buat kerjaan juga. Jadi sedih aku nggak ada yang support gitu karena berita ini. Jadi nggak apa-apa kalian kayak gitu deh Mbak. Jadi kadang nangis. Nah dengan statementnya Michelle itu, maksudnya Mbak Pina sendiri ada komunikasi itu kenapa sih ngomong kayak gitu? Karena kan Mbak Pina ya kemarin tidak membenarkan ya. Wah, nggak bawa lagi HP-nya. Padahal ada, nanti taruh di story aja kali ya. Padahal ada di HP-nya anak itu ada perdebatan antara di rumah sama Michelle, ada sampai kita bilang gini, misalnya nggak bisa jawab gitu. Kan kaponya sampai bilang di WA gitu, Michelle jangan kayak gitu ya sama mami gitu, karena mami kan kita ini hidup mami doang yang cari uang, dan Michelle jangan kayak gitu gini. Tapi misalnya nanti pokoknya adalah secret rahasia gitu yang diomongin, terus misalnya bilang diem aja gitu. Jadi mungkin dia sekarang udah calm down, udah reda, karena kokonya juga udah belain, maksudnya bukan belain, maksudnya bilangin mami gitu, misal jangan kayak gitu, koko nggak suka gitu. Jadi ya mudah-mudahan doain aja semuanya segera berangsur membaik, jangan sampai saya kenapa-napa, karena saya ini tidak pernah bermaksud untuk menjelekkan anak, tidak. Karena kalau saya menjelekkan anak dari kemarin saya udah ngomong, tapi saya kan nggak pernah ngomong jelekin kan, saya cuma bilang mengklarifikasi. Kalau saya dibilang ibu yang nggak baik, saya nggak saya akan ngomong bahwa saya yang bayarin sekolah semua itu saya semua. Jadi bukan netizen salah lagi dibilang materi kok diungkit-ungkit, bukan ungkit-ungkit, maksudnya mau ngasih tahu saya sayang Michelle, udah gitu aja deh. Soalnya kalau kepanjangan juga nggak ngaruh juga sih gitu. Palingan saya cuma bilang hanya saya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu betapa saya sayangnya sama anak saya, dan nggak perlu pencitraan saya emang sayang beneran sih gitu. Bahkan mungkin saya juga berdosa sama Tuhan karena saya lebih sayang anak daripada Tuhan kayaknya. Ya segitunya sayang saya sama Tuhan, sama anak maksudnya. Tingkat homeschoolingnya sampai umur berapa sih Michelle itu? Ya semua kan ada yang kita bisa ceritain di publik, ada yang nggak bisa kita ceritain di publik. Jadi juga ini kan tolonglah dibatasi, jangan sampai semua-muanya harus tahu gitu. Jadi intinya anak saya itu di dalam sekolah, di dalam sekolahan. Yang sekolah katanya ada tuh yang katanya terjadi sampai kelaparan gitu. 2016 katanya anaknya sampai kelaparan, sampai ditelantarkan gitu. Oh nggak mungkin banget dong telantarin anak, jangan, nggak mungkin. Justru yang lain, justru hanya saya yang memberikan makan. Nah itu kebalikannya gitu. Justru hanya saya. Kadang-kadang kita dapat bakpao dari tetangga. Kita numpang loh di rumah temen namanya Ci Acen, makasih udah numpangin kita 4 hari. Michelle juga ditumpangin, kasih kita bakpao, kasih kita koyogi. Ci Acen diberkatin, terus kita dinginepin gitu. Bahkan udah nggak mau ngomong salah lagi, intinya nggak ada yang mau jelekin anak, sayang sama anak. Michelle juga pasti sayang sama saya. Apa yang terjadi sih di 2019? Justru kita dalam keadaan kita susah, semuanya serba susah, hanya saya yang jualan pisang supaya anak saya bisa makan, itu faktanya. Dan nggak ada, saya merasa ada bantuan dari
siapapun gitu. Ya walaupun dibantu kadang-kadang 100.000, 200.000, tapi pernah ada satu titik kita butuh 50.000 itu nggak ada yang bantu. Jadi ya itu sampai hari ini saya masih pendam, tapi saya tidak pernah marah karena memang mungkin kan semua orang kan ada bisa punya kerjaan, tiba-tiba nggak ada punya kerjaan. Saya juga nggak maksa, jadi saya bisa selama tangan saya nggak buntung sama kaki saya masih bernafas hidup, saya akan berjuang untuk membesarkan anak saya gitu. Saya serba kasihan, saya serba saya, jadinya serba saya. Jangan bunuh karakter saya, teman-teman. Ya ini yang masalah nih, dengan siapa permasalahannya, bukan ke Pingkan Mambo. Ini nggak ada urusannya sama Pingkan Mambo. Pingkan Mambo ini justru yang membuat BAP sehingga suami saya sudah ditahan. Nah itu saya bisa dibuka aja, tanya ke Tangerang BAP-nya. Pingkan Mambo membela siapa? Membela anak saya. Jadi nggak benar kalau dibilang itu anak setan, itu yang anak usaha itu anak setan kan katanya kakak mau jawab dia anak setan gitu. Oh enggak ada anak setan, nggak ada. Semua itu anak Tuhan, nggak ada. Tapi kan sampai saat ini sudah ada komunikasi belum sih sama Michelle sendiri sampai sekarang? Belum sih, karena kan saya kadang-kadang tuh cari, bukan kadang-kadang setiap hari. Jadi kita kan harus mikirin susu besok, anak kan itu beli kan, ya beli susu, beli pampers itu kan. Hari ini kita cari uang. Mungkin teman-teman yang lain uangnya udah banyak, bisa nggak kerja seminggu jalan-jalan. Saya belum bisa, saya masih harus jualan baju, satu baju untung 5.000 goceng. Terus nih jualan saya nih 50 nih, modalnya 90.000, jual 100, untung 10.000. Jadi kalau bayar sekolah 4 juta, berapa tas yang saya harus jual? Saya kan kontrak dulu 20 kali lipat. Hah? Maka omsetnya naik 20 kali lipat. Ada rata-rata masalah ini. Omsetnya? Enggak, sebelum itu juga udah naik gitu. Tapi tambah masalah ini, jadi naik juga. Tapi saya kan bukan biar masalah ini terus-terusan, ya enggak. Saya juga ya itulah, makanya rezeki dari Tuhan ya, karena lagi viral mungkin jadi banyak yang IG naik apa-apa ya, jadi banyak yang berita. Tapi banyak yang berita juga saya nggak naik lagi kan di IG. Kenapa coba? Saya malah perang koin kan di TikTok. Kenapa coba? Nggak cukup kasirnya, pada mau bayar, saya nggak punya admin, jadi mau bayar saya sendirian gitu. Ibu mau beli tas merah kuning hijau. Jadi saya bilang sabar, nanti ada waktunya. Masa kalau saya kata duitan, saya terus aja di IG. Saya nggak main IG, main TikTok. Jadi saya bersyukur dengan koin-koin yang teman-teman kasih. Kadang sehari dapat 200.000 atau kadang-kadang berapa ratus ribu. Ya saya bersyukur. Kalau saya karena media ini terus saya jadi jualan tas terus-terusan online, ya nggak apa-apa juga sih kan, namanya juga itu kan kerja bagus. Tapi saya nggak mendoakan masalah ini terus viral ya, karena amit-amit ya bang bayi lah. Kita nggak mau, kita cari uang tuh bisa dicari. Dan saya bukan orang yang berlimpahan seperti yang lain ya. Saya ini orangnya hari ini ya cari makan buat besok gitu. Belum bisa jalan-jalan gitu. Kak Pingkan, kemarin kan Michelle sempat minta maaf ke Kak Pingkan. Minta maaf seperti apa sih Kak Pingkan? Yang mana ya? Dia sempat statement minta maaf kepada mamanya Di mana? ada di media. Minta maaf seperti apa gitu kan? Oh, aku belum ngomong, belum dengar. Oh, belum lihat. Aku kan nggak suka dengerin itu, karena aku nggak bisa kerja. Aku kalau dengerin berita dari teman-teman, berita dari itu tuh aku sampai. Tapi Michelle sempat minta maaf juga nggak ke Kak Pingkan? Enggak. Oh, nggak minta maaf. Nggak ada. Berarti Karena aku nggak udah kayak gitu lah, malas ngomong. nggak tinggal bareng lagi ya Kak Pingkan? Tapi kan selama suami ditahan, tapi kan ada terakhir. Itu masalah intern, aku pikir nggak harus diomongin di publik. Intinya saya tidak ada mendukung. Saya pastinya sangat mendukung anak saya, sangat 1000%. Ya ampun, teman-teman kayak nggak tahu saya aja sih, netizen ini Gen Z kali ya. Gen Z ini gimana ya ngelihatnya? Teman-teman kan yang udah jadi wartawan udah dari tahun jebot, ketemu saya setiap hari ya, cuma ke rumah saya gitu aja berapa meter. Terus saya kerja ya, kali saya kagak sayang anak. Dari dulu juga kalau nggak sayang anak juga anaknya nggak dibawa ke Amerika. Ngapain saya kalau gila cowok atau apa? Saya nggak gila cowok ya. Saya nggak gila itu kalau lagi genit-genit di TV. Saya mah itu kan lagi komedi, lagi hai baby sayang, cakep berondong gitu kan. Itu namanya gimmick. Yang nggak, aku mau bukan cewek murahan lah yang gampang dideketin, enak aja. Jadi nggak benar kalau misalnya sejak kamu nikah sama suami kedua berubah. Kok saya tanya misal itu berubah ya?
nggak berubah sih, aku jadi ibu apanya yang berubah ya? Sifat mungkin. Sifat. Michelle itu sama saya diketek saya setiap hari. Michelle tuh diketek, Rachel diketek, Lala, Ebi, Nemka semuanya kayak ketek, anak ketek semua. Jadi kemana-mana kalau main TikTok kalian lihat deh. Jadi maksudnya anak ketek semua. Jadi itu saya tuh nggak pernah jalan, nggak pernah ketemu teman berdua doang, nggak pernah main. Tangan saya ini udah hampir buntung. Tuh tangan terjelek yang ada di muka bumi. Kepala saya, badan saya ini udah mau buntung semua ya. Kenapa coba? Aduh, teman-teman tuh nggak tahu biaya sekolah tuh berapa ya. Sekarang tuh mahal banget. Udah gitu cicil mobil berapa? Biaya hidup berapa? Kalau anaknya satu aja udah berat. Anak saya tuh 5 loh, inget loh. 5 itu berat loh teman-teman. Cari makan 10.000 teman-teman, rasa di kota Jakarta ini susah banget cari uang 10.000. Jadi tolonglah jangan ada julitin saya. Tidak ada yang salah. Misal juga kan anak kecil yang lagi sedih gitu. Jadi aku rasa hanya miskomunikasi dan aku juga nggak akan menjelekkan Michelle juga. Kalau Michelle dugem atau apa, saya juga dugem waktu masih kecil. So what? Yang penting kita nggak ngambil hati orang atau apa. Ya dugem lah. Mami juga dugem. Ayo, ding bisa. Aku jujur aku bukan anak dugem. Paling kalau aku mah pacarnya banyak dulu. Tapi kalau dugem mah kagak, nggak suka dugem. Cuma karena Michelle sukanya anak muda kan, anak muda zaman Gen Z kan suka. Bukan dugem tuh tidak berarti negatif, maksudnya suka joget-joget, ya udah gue temenin aja, maksudnya biar aku tuh nggak lebur sama Michelle, biar mami ini gaul loh, jangan pikir mami ini di dapur terus, biar Michelle tuh ngerasa teman gitu. Tapi ternyata itu juga belum berfungsi dengan baik untuk bicara dengan dia. Nah, Mami kan Michelle itu sendiri kan tadi kan juga katanya Mami kan juga sempat mengatakan kalau Michelle dugem nih. Nah, Michelle sempat ngomong juga kalau yang ngajakin dugem tuh malah maminya gitu. Ya itu 1000% Michelle yang membalikan fakta. Yang Michelle kan udah di Bali sama papanya kan waktu udah di kemarin masalah ini, sejak suamiku ditahan, Michelle kan di Bali sama papanya. Nah sejak di Bali, sejak nggak bersama aku kan, sejak masalah ini Michelle kan diambil papanya. Sejak sama papanya Michelle udah dugem. Nah terus kan baru kembali ke aku karena aku jual mobil, terus aku jemput Michelle. Nah Michelle balik ke rumahku, aku beliin lah apa yang dia mau dengan jual tas 100 tas, nggak apa-apa, yang penting Michelle bahagia. Nah dari dulu itu dari Bali Michelle juga udah dugem. Jadi ketemu saya kan terakhir, saya kan paling terakhir ketemu Michelle. Jadi makanya Michelle ke rumah aku, Michelle kan pengennya ngafe. Nah bukan dugem teman-temannya, bukan negatif. Maksudnya Michelle tuh anak muda kan pengen ngafe, mamanya itu jualan tas terus. Jadi ya Michelle bosen kalau di rumah. Makanya Michelle bosen kalau di rumah, cuma di rumah terus. Makanya Michelle bilang, ayo mau ke kafe gitu. Ya udah aku temenin, ayo Michelle kita ke kafe. Dan aku juga punya strategi baru di dalam hatiku. Gimana ya cara ngomong sama anak muda ini ya, kan mami katro mah di dapur terus. Nah, aku bilang, ayo yuk, maksud aku gini, kalau dugem atau ngafe, mami nggak biarkan kamu sendiri, dia perawan. Nggak biarkan kamu sendiri dan tidak boleh menginap di rumah orang. Mami harus jaga dia. Ayo dugemnya sama mami gitu maksudnya. Justru Michelle duluan, makanya aku temenin, bukan mami yang ngajari. Dibantah ya, Tapi mungkin dulu sebelum Michelle dugem juga kita pernah dugem. Sobat kan bukan urusan netizen juga. Kita dugem juga kita nggak pakai apa-apa kok. Kita cuma joget-joget aja. Apa bedanya kita dengan penyanyi dangdut juga ngebor, goyang dumang. Itu juga goyang-goyang. Intinya kan aku suka nari. Jadi Michelle suka nari. Kok temanya jadi ke situ ya? Salah kayaknya harusnya mode sedih kan. Yang katanya bohong soal pelecehan seksual itu gimana ya? Mana? Michelle itu bohong soal pelecehan seksual, dilecehkan sama suaminya terpingkang gitu. Bohong. Banci anak. Bohong apa? Yang soal pelecehan katanya ada kayak Michelle tuh berbohong soal itu gitu. Hah? Pelecehan. Kenapa? Katanya bohong, makanya terpingkang orang gitu. Jadi nggak jujur gitu loh soal pelecehan. Maksudnya apa itu? Itu saya kan nggak mau bahas ke arah situ. Saya lebih ke klarifikasi kalau saya ibu yang selalu ada membela anak. Tapi kan mungkin terakhir Kalau kasus itu kan kita udah selesaikan di negara Indonesia dan